الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الملك رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شهد الله لهم الفاتحة. Sadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib alhamdulillah, senantiasa kita sebagai hamba Allah mengucapkan puji dan syukur kehadiratnya di malam Jumat, malam yang mulia, hari yang mulia, saat yang mulia kita bisa berada di rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Kemudian kita ikut dengan ta'lim, pengajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, rahmatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Haqqul walidain. Malam hari ini kita bahas tentang hak kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Halaman 258. Haddatsana Yazid bin Harun. Diceritakan daripada Yazid bin Harun. Qala haddatsana Sulaiman At-Taimi. Kemudian berkata oleh Syekh Sulaiman At-Taimi an Sa'id bin Mas'ud, daripada Sa'id bin Mas'ud, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin, tidaklah satu orang yang beriman, lahu abawani, yang memiliki dua ibu bapa, fayusbihu, lalu dia masuki pagi hari, wa huwa muhsinun ilaihima, dan dia membuat kedua orang tuanya senang. Belum masuk pagi hari dia menyenangkan kedua orang tuanya. Illa fatahallah, melainkan Allah akan membukakan baginya ma baina minal jannah, dua pintu dari surga. Ini Pak amalan masuk surga nih ya. Jadi kalau kita nih sembahyang malas, sedekah malas, ada elok dengan ayat mak. Ada puasa Senin Kemis tidak telat, nah elok-elok dengan ayah mak. Pagi-pagi itu buat ayah mak senang.
Macam apa supaya dua orang tua senang? Belikan martabak. Jangan nak senyum-senyum. Datangi ayah mak ni, mak martabak. Aku martabak dan tak apa ndak duren, belikan duren. Mana ndak mak lah. Itu. Fatahallahu bainal final jannah, Allah bukakan dua pintu dari surga. Ini dia Pak. Wala yaskhatu alaihi wahidun minhuma, dan tidak ada seorang pun dari dua ibu bapaknya yang benci kepadanya. Macam apa makna nak benci? Martabak dikasih sayang lagi tak? Jadi hampir ini, mohon maaf lah ya, hampir orang-orang sukses di dunia ini kuncinya psikotes lah. Saya baca sejarah Soekarno, saya baca sejarah Soeharto, ya, orang-orang hebat, kuncinya psikotes lah, takzim dengan ayah emaknya. Apalagi nak masuk surga? Rupanya wali-wali Allah juga begitu. Imam Syafi'i takzim dengan ayah emaknya. Syekh Abdul Qadir Jalani takzim dengan emaknya. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani lahir, ayahnya meninggal, maka dia berbakti dengan emaknya. Ya Allah bukakan pintu surga. Fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda, Allah ridha kepada anaknya tadi sampai ia pun ridha kepada Allah. Wa inka qila wa inkana zaliman, meskipun ia sebagai orang yang zalim, si anaknya tadi itu, tapi dia berbakti dengan kedua orang tuanya. Qal, Sayyidina Abbas berkata, wa inkana zaliman, meskipun ia orang zalim, ya Allah tetap menyayangi dia. Qala wa la yusbihu wa huwa musi'u ilaihima, Nabi bersabda, tidaklah ia masuki pagi hari dalam keadaan ia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Kalau yang di atas buat baik, kalau yang di bawah berbuat buruk. Buat buruk ini mohon maaf bisa juga mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Mak ni cerewet nih kan, masuk itu, ya. Payah nian diatur mama nih, kenal tuh. Memang mamanya payah diatur, kenal tuh. Apalagi nyebut awalah tua pula, sakit hati mak, tidak terima doa kita. Sakit hati mak, tidak terima salat kita. Jadi kalau nak ngabdi kita dengan mak, tutup telinga kita nih. Jadi kalau bapak ibu nak ngabdi dengan mak, ambil kapas tutup. Mak makan mak, kita tak dengar kan cakapnya kan? Gitu bagusnya, ya. Illa fatahallahu baina minan nar, melainkan Allah bukakan keduanya dua pintu dari neraka. Kebalikannya nih, kalau yang di atas buat baik, yang di bawah buat jelek. Wa in kana wahidan fawahidun, dan jika ia berbuat buruk kepada satu orang dari dua ibu bapaknya, maka dibukakan satu pintu neraka. Kalau satu baik, satu tidak, satu ditutup, satu dibuka. Dua-duanya buruk, tutup dua-duanya. Dua-duanya buruk, buka dua-duanya. Dua-duanya baik, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Jadi pintu neraka, pintu surga ini tergantung pilihan kita. Kita nak masuk surga, inilah kuncinya nih. Buat baik dengan baik yang sudah hidup maupun sudah meninggal dunia. Tadi saya lihat cakap Habib Jindan,
supaya kita bisa berbakti dengan ayah emak yang sudah meninggal. Maklumlah nih, mohon maaf, maklumlah masih muda dulu, tanpa sengaja keluar cakap yang tak bagus dengan emak. Tak sempat kita minta ampun, emak meninggal dunia. Kata Habib bin Dan sesudah sembahyang baca doa, Allahumma firli wa li walidayya 5 kali. Allahumma firli wa li walidayya, Allahumma firli wa li walidayya, Allahumma firli wa li walidayya, Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu dia. Tapi kalau mak masih hidup, soalnya cepat minta ampun, cepat minta maaf, ya. Ini kalau tidak sempat lagi cerita ini, ya, tidak sempat lagi buat baik dengan ayah mak. Dulu pernah menyakiti hatinya, ya, atau menggores hatinya, tidak sempat minta ampun, begitu. Dan itu dibaca setiap sholat, ya. Bisa saja sesudah sholat, bisa saja habis azan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala faqih. Berkata satu riwayat an Sufyan bin Juraih an Atha, berkata Syekh Sufyan dari Syekh Ibnu Juraih dari Syekh Atha, beliau berkata, qala Musa alaihissalam, ya Rabbi awsini, ya Nabi Musa, ya, memohon kepada Allah supaya menasihati Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rabbi awsini, ya Allah wasiatkan kepada aku. Qala, Allah berfirman, usika bi, aku wasiatimu dengan menunaikan hak-hakku. Pertama kata Allah, hak-hakku tunaikan dulu. Apa hak Allah? Salat, puasa, zakat, haji, perintahnya, larangannya. Itu hak Allah. Setelah itu apalagi kata Nabi Musa, qala ausini, setelah itu wasiati aku lagi ya Allah. Qala, Allah berfirman, usika bi ummik, aku wasiatimu dengan menunaikan hak-hak ibumu. Jadi setelah Allah, ibu. Ini tinggi nih makamnya ibu nih Pak, ya. Setelah Allah, ibu. Jadi Allah nomor 1. Jadi kalau kita nak buat baik, Allah dulu, baru ibu. Bos itu ya juga lah, ya. Lalu Nabi Musa bilang lagi, qala usini, setelah itu wasiati aku lagi ya Allah. Kata Allah, usika bi ummi, aku wasiatimu dengan menaikkan hak-hak ibumu. 2 kali sudah. Ketiga kali Nabi Musa bilang, ausani, wasiati aku ya Allah. Kata Allah, ausika bi abika, baru wasiatkan engkau kepada ayahmu. Ya, dalam riwayat ini 2 kali saja. Dalam riwayat lain, buat baik kepada ibu sampai 3 kali. Nah, dalam riwayat ini Nabi Musa diwasiati Allah buat baik kepada ibu 2 kali. Nomor 1 kepada Allah, 2 kepada ibu, ketiga baru ke ayah. Jadi ayahnya siko, ibunya ya, wasiat kepada ayah, terakhir ayah. Kasihan nasib bapak-bapak. Jadi kalau anak kita sayang dengan emak, wajarlah Allah yang nyuruh. Ya, buat baik kepada ibumu sampai 3 kali. Kalau Nabi Musa ini 2 kali saja, baru bapak. Ya, bapak jangan marah. Ya, nasib itu sekali itulah Bapak. Diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Umar, karena memang
hampir perjuangan perempuan itu luar biasa ya. Mulai dari dia mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, menyusui, segala macamnya, ibu lah. Pantaslah Nabi nyuruh buat baik kepada ibu baru bapak. Karena ibu ini tugasnya 3, mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung, melahirkan, menyusui. Bapak tidak ada mengandung. Cobalah bapak ambil kelapo tu mas, diikat. Jangankan 9 bulan 10 hari, 2 hari aja tak tahan lagi. Wa ruya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajul ila nabi faqala inni uridul jihad ya. Diriwayatkan Abdullah bin Umar, beliau berkata, pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi. Saya berkata, ya Rasulullah, ini uridul jihad, saya nak berjihad di jalan Allah, saya ikut nak perang ya Rasulullah. Apakah Nabi, ahayyu abawa, ahayyu abawa, apakah masih hidup dua ibu bapakmu? Ini laki-laki ini nak ikut perang bersama Nabi. Nabi tanya, ayah mak awak itu masih hidup atau tidak? Qala, laki-laki menjawab, na'am, masih hidup ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala fa fihima fajahid, tunaikan hak-hak keduanya lalu kamu berjihad. Jadi stop laki-laki tadi. Kau jangan berjihad dulu, buat baik dengan ayah makmu dulu. Tunaikan hak-haknya baru boleh kamu berjihad. Jadi jangan nak kemana-mana kita. Ya, ayah mak kita dulu lah. Nak jihad ke Palestina jauh nian pula ya. Ayah mak tu ayah mak itu nomor 1 ya. Sudah selesai baru kamu berjihad. Ini bukan tidak boleh berjihad ini ya. Nuntut ilmu ini jihad ini. Nuntut ilmu itu jihad. فقال فقيه رحمه الله تعالى في هذا الخبر دليل أن بر الوالدين أفضل من جهاد في سبيل الله. Kata Abu Lais, hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Ini dalil ini Pak ya, ini dalil bahwa berbakti kedua orang tua itu lebih utama ketimbang berjihad di jalan Allah. Bagaimana kalau kita ngurus mak meninggal, kita syahid, kita syahid, kita nih nunggu ya, merawat mak, ngasih makan mak, ngasih minum mak, mak tidur di situ, berak di situ, kencing di situ, kita angkat, kita mandikan, kita angkat, kita mandikan, kita wudukan 5-6 tahun begitu. Itu kalau kita meninggal syahid kita ya, asal ikhlas. Makanya kalau mohon maaf kalau nak ngabdi dengan mak ini tutup telinganya. Makna marah-marah kita apa mak? Apa? Kalau tidak sakit hati kita. Begitu caranya Pak. Tapi godaan beratus suami istri lah ya. Kadang-kadang yang suaminya mantu mak, bininya marah. Ada tuh. Kadang-kadang bininya nak bantu ayah maknya, lakinya marah. Ini payah nih. Kalau tidak ngaji ciminilah nih. Kalau dia ngaji dah. Kata istrinya, bang, mak saya itu susah, saya minta duit. Berapa? Tidak banyak dah bang, 5 juta jadilah bang. Kita suami ambil lah. Itu baru mantap suami itu ya. Enak bil 5 juta dia ke mana? Ini bayar dikit nih, bayar ruding dikit nih ya. Atau sebaliknya suami bilang, bu ya saya nak ke rumah mak lah, lama tak ke rumah mak
Ya, saya nak minta duit. Maklumlah yang megang duit kan bini kan. Minta duit lah bu. Berapa? Tak banyak, dah 10 juta je. Banyak 10 juta. Awak dah pensiun. Allah salli ala. Payah ya. Tapi kalau dua-duanya ikhlas, berapa ya? 10 juta, ambil lah ya. Itu hebat tuh istri udah gitu. Ambil dewek kasih itu. Ambil dewek lah. Allah salli ala. Berat ya, berat. Tidak semua orang bisa buat baik dengan ayah emak. Berat. Jadi kalau sudah mohon maaf lah. Kalau sudah ayah emak meninggal, bapak meninggal, teringat gitu cakap dulu, mohon maaf belum sempat mengabdi dengan ayah emak. Sekarang ini ada rezeki, guru tolong bacakan tahlil untuk ayah emak saya. Itulah caranya lagi. Habis sembahyang Al-Fatihah untuk mak, sujud terakhir Allah firli walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghir. Mudah-mudahan ya, dengan cara apa lagi? Ziarah kuburannya setiap Jumat besok nih. Besok ziarah kuburan ayah emak. Dengan cara itu biar lagi. Nah ngabdi cuma boleh ninggal. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi telah memerintahkan ayutrakal jihad, untuk meninggalkan jihad, wa yastaghilla bi birril walidain, dan harus menyibukkan diri dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini dia nih ya. Jadi Nabi memerintahkan laki-laki jangan ikut berjihad, tapi sibukkan diri engkau dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa hakadza naqulu innahu la yajulu lirrajuli ay yakhruja illa jihad fi sabilillah. Dan begitupun kami berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk pergi berjihad di jalan Allah apabila kedua ibu bapaknya tidak memberikan izin kepadanya. Malam yaqal nafil aman, selama orang-orang yang pergi ke medan perang itu bukan dari kalangan umum. Ini dia ya. Wa takunu ta'atul walidai afdala minal khurju ilal gharzwi. Adalah patuh kepada kedua orang tua itu afdal, lebih utama, minal khurud, daripada keluar pergi, ilal ghazwi, ke medan perang. Dia nak khurud keluar ya ke medan perang, tapi mematuhi kedua orang tua itu lebih utama. Ya kata ayahnya mak jangan pergilah. Kata ayahnya mak pergilah. Kayak Syekh Abdul Qadir Jalani, umur 7 tahun suruh nuntut ilmu ke Baghdad. Abdul Qadir, ini uang 7 dirham, kau pergilah nuntut ilmu ya. Tapi emaknya orang alim juga. Kita ini nak nyuruh anak masuk pondok pesantren, nangis emaknya. Kadang-kadang ikut pulang ke pondok tuh, anaknya tinggal di kamar, tidur juga di kamar. Berbulan-bulan tidur di kamar, bapaknya tidur dewek di rumah ya. Jadi kalau mohon maaf, kata guru saya, kalau nak sayang kepada ayah, kalau nak sayang dengan anak-anak kita, buang dia ke pondok pesantren, pasti hidup ya, pasti hidup. Maka dulu ada cerita, orang ini marah dengan anaknya karena perilaku anaknya macam-macam Pak ya, bahasa Banjarnya sarik, marah dengan anaknya. Akhirnya anak tadi dilemparnya ke tempat sabut-sabutnya, nak bakar kelapa itu apa namanya, Sabut.
apa? Ambung tuh, sabut kelapa tuh kan kelapa nak dibakar, jadi marahnya bapak lemparnya ke situ, ya tengok sejam 2 jam tak bangun, nah mati anak aku. Rupanya di bawah sabut itu ada pisang. 3 jam tak muncul. Sekali tengok ni enak dia makan pisang. Allah. Saking marah tadi kan, lemparlah di bawah sabut. Dah muncul, nah mati anakku. Sekali tengok ni enak makan pisang. Tak boleh juga ya dah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 264. Nabi pernah ditanya, ayu amali afdal? Amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Ada sahabat dengan nanya Nabi. Maka dulu sahabat kalau ketemu Nabi nanya amal. Begitu orang dulu. Sahabat kalau ketemu Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang bagus? Ketemu lagi-lagi, amalan apa yang bagus? Jadi kalau ketemu guru nanya amalan, bukan nanya yang lain-lain. Ya Rasulullah, ayul amali afdal, amalan apakah yang paling utama? Qal, Nabi bersabda, as-salatu li waqtiha, sembahyang pada waktunya, itulah amalan yang paling utama. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. 3 saja Pak. Amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah pertama, salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Ngaji ini masuk jihad ini. Jadi jihad itu bukan perang saja. Nuntut ilmu itu jihad. Ya. Buat baik itu jihad. Bantu orang itu jihad. Menasihati orang itu jihad. Jadi banyak jihad. Bukan ikut perang saja. Mengendalikan hawa nafsu itu juga jihad. Ya. Nah, jadi amalan kita 3 saja. Salat tepat waktu, buat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira anna rajulan, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki jahilan Nabi, dia datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi kharaqat andi, ibu saya telah pikun dekat saya. Kharaqat itu pikun, di bawah halaman 264 di bawah. Ya Rasulullah, ibu saya itu pikun ya Rasulullah. Wa ana at'amuha biyadi, dan saya menyuapi makannya dengan tangan saya. Wa asqiha, dan saya memberinya minum. Wa ahmaduha, dan saya mewudukkan. Wa udiha, dan saya mewudukkannya. Wa ahmaluha, dan saya menggotongnya. Ala atiqi, di atas pundak saya. Fahal jazaituha, apakah saya sudah membalas jasa-jasanya? Nah, ini dia ceritanya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, mak saya ini pikun, tak bisa apa-apa. Saya ngasih makan, saya ngasih minum, saya mewudukkannya, saya menggotongnya di pundak saya. Kira-kira sudah habiskah jasa-jasanya untuk saya? Qala la, kata Nabi, belum. Meski kau pikul mak kamu, meskipun kau gotong mak kamu, meskipun kasih makan mak kamu, meskipun kau wudukkan ke mak kamu, belum bisa menebus jasa-jasanya. Wala hidatan min mi'atin, dan tidaklah dapat membalas 1 dari 100 jasa-jasanya.
walakinnaka qad ahsanta, akan tetapi kamu sungguh telah berbuat baik. Jadi kalau untuk membalas jasa-jasa ibu belum cukup, tapi kita dianggap sudah dianggap buat baik, tapi belum bisa membalas jasa-jasa ibu tadi. Wallahu musibuka 'alal qalili katsiran, semoga Allah akan memberimu ganjaran atas amal yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Jadi kalau untuk membalas jasa belum bisa lagi. Tapi mudah-mudahan dengan seperti itu, kata Nabi, walaupun sedikit, mudah-mudahan punya ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan pekerjaan mudah ini, Pak. Ya, emaknya pikun, ngasih nyuap makan, ngasih minum, dimandikan, diwudukan, digotong. Besok begitu lagi. Ya, yang saya cerita kemarin tuh Pak, mohon maaf ya, berak disuruh ditampungnya Pak. Ya, kebetulan baskom tuh udah ada dengan tampung tangan gitu Pak. Sudah selesai dibersihkan, dibersihnya istinjanya. Ya, 6 tahun dia seperti itu Pak. Subhanallah, itu bulat-bulat surga tuh Pak, bulat-bulat. Saya lihat sekarang hidupnya berkah. Haji sudah ada, ekonominya bagus. Ada keluarga kami di Tungkal, Pak. Kakaknya banyak, ya, kakak-kakaknya banyak. Kalau biasa, amalannya itu Pak, amalannya itu kalah kita. Nyaman ya Pak ya. Ditakdirkan oleh emaknya itu sebelum dia meninggal tuh emaknya bisa ngomong, ya semuanya Tuhan lah ya. Sebelum emaknya meninggal, emaknya ngomong, nah saya doakan engkau selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Begitu selesai emaknya meninggal. Allah, itu surga bulan-bulan itu Pak. Ya, jadi kalau kita nih sembahyang malah, baca Quran malah, takzim dengan emak jadilah. Itu hebat tuh Pak. Dulu kan pernah diceritakan guru-guru kita, Wais Karni gitu, ya, mikul emaknya tuh dari Madinah ke Mekah, dari kampung itu ke Mekah, mikul emak tuh. Ya. Ibu yang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rawa Hasim, Allah cukup ya.